Hasil budidaya tanaman. Hasil dari pengamatan sawi selama 40 hari adalah tanaman sawi tumbuh hingga 20 cm dan ada 7 daun. Rata-rata pertumbuhan sawi per 2 minggu dan per minggu menurut pengamatan adalah 20 cm dibagi 5 sama dengan 4 cm per 2 minggu dan 20 cm dibagi 10 sama dengan 2 cm per minggu. Pertumbuhan dan perkembangan. Dalam perkembangannya, selama 1 minggu, tinggi batang tanaman sawi semakin meningkat. Yang diberi nutrisi, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa nutrisi. Sedangkan untuk pertumbuhan daunnya juga bertambah, namun baru terlihat pesat saat di hari ke-5 sampai ke-7. Sawi yang diberi nutrisi, warna daunnya lebih cerah, segar, dan bila dipegang daunnya kuat dibandingkan yang tanpa nutrisi. Yang tanpa nutrisi, warna daunnya pucat dan bila dipegang daunnya lemas. Perkecambahan dapat diartikan Perkecambahan dapat diartikan dimulainya proses pertumbuhan embrio dari benih yang sudah matang. Benih dapat berkecambah apabila tersedia faktor-faktor petunggung selama terjadinya proses perkecambahan seperti air, suhu, oksigen, cahaya, senyawa alkali dan medium. Proses penyerapan air oleh benih merupakan proses imbibisi yang disebabkan oleh perbedaan potensial air antara benih dengan media di sekitarnya, sehingga kadar air dalam benih mencapai persentase tertentu 50-60% dan akan meningkat lagi pada saat munculnya radikula sampai jaringan penyimpan. Kecambah yang sedang tumbuh mempunyai kandungan air 70-90%. Akibat terjadinya imbibisi, kulit benih akan menjadi lunak dan retak-retak. Parameter kecambahan yang diamati dalam penelitian ini meliputi hari keberapa benih berkecambah dan persentase benih yang berkecambah. Primer yaitu menyebabkan tanaman bertambah tinggi atau bertambah panjang. Pertumbuhan primer itu terjadi karena adanya aktivitas jaringan meristem apikal yang terdapat di ujung akar dan ujung batang. Pada zona pembelahan, baik di ujung akar maupun ujung batang, sel-sel yang aktif akan mengalami pembelahan mitosis yang menyebabkan sel meningkat atau bertambah banyak. Pada zona pemanjangan, sel-sel telah membelah. Masing-masing akan mengalami pemanjangan ukuran, tapi pengaruhnya berbeda. Jadi, aktivitas zona pemanjangan pada ujung akar akan menyebabkan zona pembelahan menjadi terdorong ke bawah, sehingga akar akan memanjang ke bawah. Begitupun sebaliknya, aktivitas zona pemanjangan pada ujung batang menyebabkan zona pembelahan menjadi terdorong ke atas. Akibatnya batang tanaman menjadi bertambah tinggi ke atas. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang dapat menambah diameter batang. Tanaman yang dapat melakukan pertumbuhan sekunder adalah dikotil dan beberapa anggota gimnospermae. Tanaman berbiji terbuka. Pada tanaman dikotil, pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas kabium. Aktivitas kabium merupakan jaringan meristem yang ada di antara jaringan dewasa. Jaringan kabium juga dapat didefinisikan sebagai jaringan yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan. Jaringan kabium itu adanya di akar dan di batang tanaman dikotil. Tujuan pertumbuhan sekunder pada akar adalah agar struktur akar menjadi kuat dan kokoh untuk menopang pertumbuhan batang. Jaringan kabium ini akan tumbuh ke arah luar membentuk kulit batang dan ke arah dalam membentuk kayu. Aktivitas pertumbuhan kabium ke arah dalam lebih tinggi dibanding ke arah luar karena akibatnya kulit batang lebih tipis daripada kayu batang pada batang. Selain letaknya di dua organ yang berbeda, jaringan kabium sendiri tuh terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kabium vaskuler dan jaringan kabium gabus.
Struktur bunga sawi tersusun dalam bunga yang tumbuh memanjang dan bercabang banyak. Setiap kantung bunga sawi terdiri atas 4 helai daun kelopak, 4 helai daun mahkota, bunga berwarna kuning cerah, 4 helai benang sari, dan 1 buah putik yang berongga 2. Penyerbukan bunga sawi dengan bantuan serangga lebah. Hasil penyerbukan ini terbentuk buah yang berisi biji. Buah sawi termasuk buah polong, yakni berbentuk memanjang dan berongga. Tiap buah berisi 2-8 butir biji. Biji-biji sawi bentuknya bulat kecil berwarna coklat atau coklat kehitaman. Sistem perakaran tanaman sawi memiliki akar tenggang dan cabang akar yang bentuknya bulat, panjang, menyebar ke semua arah pada kedalaman 30-50 cm. Adapun faktor eksternal pada tanaman sawi hijau. Yang pertama yaitu faktor suhu lingkungan. Tinggi rendah suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan tumbuh kembang, reproduksi, dan juga kelangsungan hidup dari tanaman sawi itu sendiri. Temperatur yang lebih atau kurang dari batas normal mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau berhenti yang menyebabkan tanaman sawi mati. Yang kedua yaitu faktor kelembaban udara. Kadar air udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan, di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah, serta berkurangnya penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih cepat. Kelembaban udara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman sawi yang optimal berkisar antara 80% hingga 90%. Kelembaban udara yang tinggi lebih dari 90% berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu faktor cahaya matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan fotosintesis. Jika suatu tanaman kekurangan cahaya matahari, maka tanaman itu bisa tampak pucat dan warna tanaman itu berwarna kekuning-kuningan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor hormon, di mana pada tumbuhan juga memegang peranan penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan, seperti hormon auksin untuk membantu perpanjangan sel, hormon giberelin untuk pemanjangan dan pembelahan sel, hormon sitokinin untuk menggiatkan pembelahan sel, dan hormon etilen untuk mempercepat buah menjadi matang. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari jenis Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun diolah. Sawi mencakup beberapa spesies Brassica yang kadang-kadang mirip satu sama lain. Di Indonesia, penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau, Brassica atau Brassica rapak kelompok Parasinensis, yang disebut juga sawi bakso, caicin atau caicin. Selain itu, terdapat pula sawi putih atau Brassica rapak kelompok Pachinensis, disebut juga pepsine, yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sesawi sayur, untuk membedakannya dengan caicin. Kailan atau Brassica oleracea, kelompok Alboglabra, adalah sejenis sayuran daun lain yang agak berbeda karena daunnya lebih tebal dan lebih cocok menjadi bahan campuran mie goreng. Sawi sendok atau pakcoy atau bokcoy merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Giberelin adalah hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, pembentukan buah dan bunga, juga mendorong pemanjangan pada batang. Giberelin atau GA3 berperan dalam mempengaruhi proses fisiologis tanaman. Penyemprotan giberelin atau GA3 dapat membantu dalam proses pertumbuhan, yaitu perpanjangan batang, memperbesar luas daun, dan merangsang dalam produksi enzim atau amilase pada tanaman. Tanaman sawi mengandung vitamin A, vitamin B, dan zat gizi yang penting bagi kesehatan. Sawi termasuk ke dalam jenis sayur yang dikonsumsi bagian daunnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh giberelin atau GA3 terhadap pertumbuhan tanaman sawi atau Brassica juncea L secara hidroponik pada sumbu wick system. Pertumbuhan tanaman sawi atau Brassica juncea L secara sumbu wick system menunjukkan hasil yang paling maksimal pada pemberian giberelin atau GA3 konsentrasi 80 ppm dengan rata-rata pada setiap parameter, yaitu tinggi batang 47,2 cm dan luas daun 527,28 cm. Giberelin atau GA3 berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi batang dan luas daun, sedangkan parameter jumlah daun, berat segar, dan berat kering pada tanaman sawit tidak memberikan pengaruh nyata. Sawi hijau adalah sayuran yang termasuk dalam jenis Brassica. Ternyata, manfaat sawi hijau sebagai sumber nutrisi tidaklah sedikit karena mengandung sejumlah nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh. Kandungan gizi sawi hijau diantaranya energi 27 kcal, karbohidrat 4 gram, protein 2,3 gram, serat 2,5 gram, lemak 0,3 gram. Selain kandungan nutrisi yang tadi disebutkan, sawi hijau juga mengandung kalsium, potasium, zat besi, vitamin B2, magnesium, dan fosfor. Manfaat nutrisi dalam sawi hijau diantaranya mencegah resiko penyakit kronis, menjaga kesehatan jantung, mencegah infeksi, dan menurunkan kalori serta lemak.